Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Sinto di channelku Sin Hariri. Halo semuanya, apa kabar? Terima kasih kalian udah mengklik video aku. Semoga video aku ini dapat menghibur, dapat menginspirasi, dan juga bermanfaat buat kalian semuanya. Dan tanpa tunggu lama-lama, aku langsung aja mau jemur baju ya, yang udah 2 hari ini nggak aku cuci, karena memang setiap 2 hari sekali itu aku nyuci baju. Tapi kadang kalau misalnya aku lagi halangan atau lagi males-malesan, tapi biasanya itu pas halangan aja ya, karena kan badan itu udah mulai lemes banget kayak gitu. Jadi kadang itu bisa 4 hari sekali nyucinya, kayak gitulah. Ya beginilah ya, jadi ibu rumah tangga yang kegiatannya atau rutinitasnya sehari-hari ya nggak jauh-jauh juga dari dapur, beberes, dan mungkin masih banyak juga ya. Ada pertanyaan, kenapa sih ibu rumah tangga atau IRT itu tidak dianggap sebagai pekerjaan oleh sebagian orang ya, seperti ART atau asisten rumah tangga. Padahal kan kerjaan kedua-duanya itu kan sama, bahkan kalau dilihat dari kelelahan mungkin jadi IRT itu lebih lelah daripada ART. IRT atau ibu rumah tangga itu sebenarnya sebuah pekerjaan yang biasa dilakukan oleh seorang istri ya, dimana seorang istri itu melakukan sebuah kewajibannya sebagai seorang istri. Contohnya seperti aku, dan tentunya nih dia melakukan atau istri melakukan dengan sukarela tanpa adanya beban dan paksaan. Dan apa sih yang dihasilkan dari kita melakukan dengan kewajiban dengan secara sukarela ini? Ya mungkin kita bisa menyenangkan hati sang suami, dan kita juga bisa dapat merawat anak-anak dengan baik. Mungkin ini hal paling simple, sepele, dan paling mudah ya yang aku ketahui mengenai IRT atau ibu rumah tangga. Nah, kalau ART atau asisten rumah tangga itu sebuah pekerjaan di mana seorang menjadi ART atau asisten rumah tangga karena dia memang mencari pekerjaan yang bisa dikerjakan dan berhubungan dengan rumah, entah itu mungkin bersih-bersih atau merawat anak dari sang majikan. Lalu apa sih yang dihasilkan dan yang dia peroleh dari menjadi ART? Ya tentunya mungkin honor ya, honor dari pekerjaan menjadi ART atau asisten rumah tangga. Dan dari penjelasan aku barusan ya, kita bisa dapat menangkap kalau IRT dan ART itu jauh berbeda. Terus kalau jadi IRT atau ibu rumah tangga itu capek ya atau melelahkan? Tentu kalau kita mengerjakan dengan keterpaksaan, dengan adanya rasa beban, bahkan sampai kita tertekan, batin kita itu akan terasa capek. Tapi kalau kita mengerjakan dan melakukannya dengan rasa cinta dan rasa sayang kepada keluarga kita, itu adalah hal yang paling mulia dan menjadi ladang pahala kita sebagai istri. Dan tentunya tidak semua orang ya untuk bisa melakukannya. Kalau dua sebutan IRT dan ART itu dianalogikan misalnya mengenai porsi kerjaan dan porsi penghasilan, itu benar-benar jelas jauh berbeda dan jelas salah besar ya, karena ini sebenarnya bukan soal penghasilannya tapi lebih kepada hak dan kewajiban istri, dan juga apa itu hak dan kewajiban seorang ART. IRT atau ibu rumah tangga sebenarnya bukan hanya sebagai status yang disandang oleh seorang wanita yang bersuami yang tidak berkarir ya. Tapi IRT memang sering dianggap bukan suatu profesi.
Justru IRT itu melakukan pekerjaan yang lebih dari para profesional yang mungkin berkarir di luar rumah. Dan selain jam kerjanya 24 jam, IRT juga tidak mengenal yang namanya tanggal merah. Meski hari libur nih, IRT juga tetap melakukan pekerjaan secara full. Pekerjaan IRT atau ibu rumah tangga itu sebenarnya banyak banget ya, sampai-sampai menuntut kita untuk menjadi seseorang yang serba bisa dalam segala hal. Nah, disinilah peran atau pekerjaan atau profesi yang benar-benar harus bisa dikuasai seorang ibu rumah tangga atau IRT. Yang pertama itu berperan sebagai seorang istri. Tugas utamanya IRT atau ibu rumah tangga yang merupakan seorang wanita ya yang terikat oleh pernikahan, suaminya adalah pemimpin, imam, kepala rumah tangga, dan kewajiban seorang istri adalah menghormati dan tunduk terhadap suami dalam hal-hal yang benar ya tentunya. Lalu seorang IRT atau ibu rumah tangga juga harus bisa menjadi istri yang baik dan cakap, terutama dalam hal melayani suami ya. Dan seorang istri juga wajib memenuhi kebutuhan dan keperluan suami baik dari segi jasmani maupun dari segi rohaninya. Dan peran yang kedua yaitu peran kita sebagai seorang ibu. Peran ganda ketika seorang wanita masuk dalam pernikahan sesudah menjadi istri adalah ketika ia akan menjadi seorang ibu setelah melahirkan anak-anaknya, dan tugas serta kewajibannya pun menjadi ganda tentunya ya, antara menjadi istri dan seorang ibu. Seorang IRT nih harus bisa menjadi ibu yang baik, lemah lembut, cermat bagi anak-anaknya. Ibu yang bisa mengasuh, mendidik, dan membesarkan anak-anaknya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Meski kadang aku sebagai seorang ibu itu masih kurang ya, kurang banget, banyak kurangnya untuk anak-anak aku, apalagi untuk suami aku mungkin ya, mungkin masih suka menuntut ini itu, dan untuk anak-anak aku juga masih suka marah-marah kayak gitu ya. Oke, lanjut ya. Peran yang ketiga yaitu peran kita sebagai pembantu. Pembantu. Ya, IRT itu sering banget atau sering kali dituntut untuk melakukan pekerjaan rumah seperti nyapu, ngepel, cuci piring, cuci baju, nyetrika, merapikan setiap sudut ruangan yang ada, dan masih banyak lagi mungkin ya, kayak contohnya aku nih masih juga nyabutin rumput-rumput kayak gitu ya. Sehingga setiap hari penghuni rumah itu suami, anak-anak, dan mungkin tentunya kita ya merasa nyaman untuk tinggal di rumah. Maka keterampilan tersebut itu harus perlu dikuasai. Dan kita juga berperan sebagai koki atau juru masak. Seorang IRT juga harus bisa memanjakan suami dan anak-anaknya dengan masakan mungkin yang enak dan bergizi tentunya ya. Menjadi koki yang hebat bagi keluarga tuh sebenarnya kebanggaan tersendiri gitu. Nah, karena itu IRT atau ibu rumah tangga itu sebaiknya mengupayakan untuk menyediakan makanan bagi keluarganya. Makanan yang sehat akan menciptakan juga pribadi yang sehat pula. IRT juga harus bisa berperan sebagai guru. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya ya. Jadi ibu bertugas mendidik dan mengasuh, sehingga seorang ibu itu berperan sebagai guru di dalam keluarga. Ibu dituntut mengajarkan hal-hal positif bagi anak-anaknya mungkin yang bertujuan membangun kepribadian yang baik bagi anak-anaknya.
Nah, ketika seorang anak kesulitan dalam belajar nih, baik dalam segi atau bidang akademis ataupun non akademis, IRT atau ibu rumah tangga juga harus bisa membantu memberikan solusi atau jalan keluarnya, memberikan arahan, menjelaskan sesuatu hal yang baru, memberikan pengajaran yang layaknya seorang guru terhadap muridnya. Lalu, peran kita juga dituntut sebagai perawat. Seorang ibu rumah tangga harus bisa mengantisipasi atau melakukan sesuatu jika sakit itu menimpa suami atau anak-anaknya ya. Apalagi kalau anak yang mengalami sakit, seorang ibu akan rela terjaga siang malam demi merawat buah hatinya, memberikan obat, memberikan makanan, minuman yang tentunya dibutuhkan oleh anak atau suaminya, lalu mengontrol keadaan anak setiap waktu, terus memberikan perhatian khusus sampai anaknya sembuh, seperti halnya seorang perawat merawat pasiennya ya. Kalian pernah nggak ngalamin kayak gini? Kalau aku justru malah sering banget ya kalau anak aku demam gitu, entah si abang entah si adik itu kalau lagi demam aku pasti nggak akan bisa tidur karena sedikit-sedikit aku akan terjaga gitu ya, mengontrol anak-anak aku seperti itu. Lalu nih, kita juga harus bisa berperan sebagai konsultan keuangan. Nah, kebanyakan IRT juga mengelola atau mengatur keuangan keluarga atau memanage keuangan keluarga gitu ya bahasanya. Nah, seorang IRT harus bisa cermat, bijaksana dalam mengatur keuangan, karena ini menyangkut masalah uang. Tentunya IRT atau ibu rumah tangga itu harus benar-benar pinter-pinter dalam mengelola dan menggunakan sesuatu sesuai pos-posnya agar kebutuhan rumah tangga bisa terpenuhi dan tepat sasaran. IRT juga harus bisa nih ngatur setiap keperluan anak-anak dan suaminya ya, serta rumah tangga, dan juga harus bisa menyimpan uang untuk keperluan yang tidak terduga lainnya. Seorang IRT juga harus bisa mendahulukan kebutuhan keluarga yang harus dibayar atau dibeli daripada keinginan keluarganya, sehingga keuangan bisa terkendali. Jadi kalau kita perhatikan ya, tugas atau pekerjaan seorang IRT atau ibu rumah tangga itu tidak kalah hebatnya dengan tugas-tugas profesional di luar sana. Oleh karena itulah, meski hanya tinggal di rumah saja, semua anggota keluarga, terutama anak, diharuskan lebih menghormati ibunya. Dan pada akhirnya, jangan pernah sangsikan kehebatan seorang ibu. Mereka yang menjadi IRT atau ibu rumah tangga adalah seorang yang multi talent dan mampu melaksanakan semua tugasnya tepat waktu. Seorang ibu adalah dia yang dapat menggantikan semua yang lain, tetapi yang tempatnya tidak dapat diambil oleh orang lain. Oke, mungkin itu aja video aku kali ini. Semoga dapat bermanfaat, dapat menginspirasi kalian semua, dapat memotivasi kalian semua. Mohon maaf jika ada salah kata-kata aku, informasi dari aku mengenai seorang IRT atau ibu rumah tangga ini. Semoga kalian selalu diberikan keberkahan, kebahagiaan, dan kelancaran dalam segala urusannya. Thanks for watching. See you next on my video, and dadah, thank you, bye bye. Assalamualaikum.